Selamat pagi Sobat Humas, bersama lagi dengan saya AKBP Cecep Susatya, Kasubdit Multimedia Bithumas Polda Jatim, dalam acara Podcast Polda Jatim. Sobat Humas, kali ini kami berada di Polsek Sumber Jambe, Polres Jember, dan pada kesempatan yang baik ini kita kedatangan dari Bapak Kapolres Jember, AKBP Heri Purnomo, SIK SH, yang dalam kesibukannya masih menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan podcast pagi hari ini, Bapak. Terima kasih Pak Kapolres atas kehadirannya dan selamat datang. Apa kabarnya Pak Kapolres? Alhamdulillah baik, Bang. Oke. Alhamdulillah. Pak Kapolres mungkin bisa memperkenalkan diri sebentar biar pada para sobat humas ini bisa mengenal lebih dekat dengan Bapak Kapolres Jember ini. Silakan Pak. Untuk perkenalan, nama saya Heri Purnomo, pangkat AKBP. Saat ini saya berdinas di Polres Jember sebagai Kapolres. Kebetulan baru Januari kemarin saya menjabat. Untuk asal saya dari Magelang, kemudian saya alumni Akademi Kepolisian tahun 2001. Kebetulan ada beberapa juga rekan yang di sini yang sudah berdinas duluan, dan ini merupakan Kapolres yang pertama untuk saya. Oh, ya, Kapolres pertama langsung di Jember Pak Kapolres ya, Alhamdulillah. Kemudian Pak Kapolres tadi nyampaikan kelahiran Magelang ya Pak ya. Biasanya orang Magelang ini pengennya jadi masuk akademi militer. Ya. Kok bisa jadi masuk ke Akpol, Pak? Ya ini alhamdulillah juga nih Bang. Sebenarnya dulu memang pilihannya sebenarnya dulu pengennya jadi tentara. Tapi karena dulu masih pendaftarannya masih di Akabri ya. Di situ ada pemilihan matra ya gitu ya. Semuanya berdasarkan psikologi, makanya nggak milih-milih dulu Bang, nggak milih-milih ya kan? Walaupun ada angket pilihan keberapa gitu kan. Nah itu kita polisi itu kalau nggak salah pilihan ketiga dulu Bang. Waduh. Tapi hasil psikotesnya kemudian kita dapatnya di Akademi Kepolisian. Alhamdulillah. Kalau keluarga memang ya mungkin semuanya keluarga besar dari tentara semua ya. Oh, dari tentara semua Pak Kapolres ya. Jadi polisinya cuma Pak Kapolres sendiri nih jadinya. Dari dulu sampai sekarang iya. Iya Pak Kapolres. Baik Pak Kapolres, kalau nggak salah informasinya hari ini pagi ini ada kegiatan vaksin secara bersama ya se-Indonesia serentak ya. Ini acaranya di mana Pak Kapolres? Untuk kegiatan tadi dilaksanakan di Kecamatan Sumber Jambe. Memang ini menjadi salah satu program percepatan yang kita lakukan. Mengingat saat ini untuk penyebaran Omikron kan sangat luar biasa Bang. Jadi di Jember ini untuk vaksinasi dosis pertama itu sudah mencapai 77%. 77%. Namun untuk dosis keduanya kita baru mencapai angka 46%. Kemudian untuk lansia ini kita masih kurang untuk dosis keduanya, walaupun capaian dosis 1 sudah 60 lebih. Namun untuk dosis keduanya kita masih 30%. Dan untuk anak-anak kita masih di angka 40%, karena kemarin terlambat pada saat ada persyaratan bahwa untuk vaksin anak-anak dilakukan setelah lansia dosis pertama mencapai 60%. Jadi kami termasuk Jember ini termasuk yang terlambat untuk pemenuhan vaksinasi dosis anak. Ya. Untuk anak-anak ya Pak ya? Ya betul. Terus bagaimana Pak Kapolres selama menjabat mulai dari Januari kalau nggak salah ya Pak Kapolres, hambatan yang dihadapi dalam kegiatan vaksinasi di Jember ini apa saja nih Pak Kapolres? Ada beberapa wilayah yang karakteristik masyarakatnya itu juga cukup sulit. Jadi mereka sudah sebelumnya memiliki asumsi bahwa vaksin yang ada atau beredar saat ini itu tidak halal. Kemudian ada juga yang mendapatkan informasi bahwa kalau divaksin itu kita berarti disuntik penyakit. Kemungkinan untuk menjadi sakit akan lebih besar. Nah, ini risikonya lebih salah besar satu yang kemudian menyulitkan
eh, pihak pemerintah untuk bisa melakukan vaksin di beberapa wilayah yang ada di Jember ini. Ya, jadi berbagai macam hambatan ya Pak Kapolres Ya, ternyata ya untuk di wilayah Jember. Makanya untuk beberapa vaksinasi agak terhambat ya. Nah, kemudian dengan beberapa permasalahan ini, apa mungkin solusi ataupun cara yang ditempuh oleh Polres maupun pemerintah Kabupaten Jember? Pada awalnya memang saya sebagai pejabat baru kan belum mengetahui apa yang menjadi akar masalah dari kegiatan vaksin yang dilaksanakan di Jember ini, sehingga untuk pelaksanaannya ternyata agak lama untuk vaksinasinya. Setelah dievaluasi ya. Kemudian kita lakukan koordinasi dengan pihak Pemkab, dengan Pak Bupati, dengan Pak Dandim, kita usulkan supaya ada supervisi yang melibatkan pejabat dari Polres, dari Bupati maupun dari Kodim untuk bisa turun ke setiap kecamatan yang ada di wilayah Jember ini pada saat pelaksanaan vaksin. Di Jember ini kita itu memiliki 18.000 RT. 18.000 18.000 RT. Kita sarankan kita tidak fokus kepada door to door-nya, tapi kita stasioner. Namun kita berdayakan 18.000 RT yang ada tadi untuk bisa membawa minimal satu orang RT itu membawa satu orang untuk divaksin. Orang yang untuk divaksin. Saya rasa dengan seperti itu hasilnya bisa signifikan, dan setelah itu kemudian kita laksanakan, kita kerjakan, alhamdulillah kemarin dari 67% capaian bisa mencapai angka 70% tuh kurang lebih 4 atau 5 hari itu sudah berhasil dicapai. Alhamdulillah tercapai. Dan berarti dari tingkat paling bawah yaitu RT saat ini bisa bekerja sama kita ya Pak Kapolres. Jadi untuk kegiatan saat ini memang kita lebih cenderungnya ke sana, Bang. Kita berdayakan RT-RT, RW-RW yang ada di seluruh wilayah Jember ini untuk bisa berperan serta, kemudian bisa membawa masing-masing warganya untuk mendatangi puskesmas atau tempat-tempat gerai vaksin yang diselenggarakan oleh Polsek atau oleh Koramil atau dari puskesmas sendiri. Tempat ya. Baik Pak Kapolres. Nah, sekarang dengan adanya metode yang baru ini, kemudian ketersediaan vaksin sendiri bagaimana Pak Kapolres? Untuk vaksin sampai dengan saat ini kita masih dalam angka yang aman, Bang. Untuk baik untuk yang dosis pertama, dosis kedua, anak segala macam, bahkan untuk booster juga kita masih aman. Nah, kemudian target apa lagi Pak yang mungkin dari Polres maupun pemerintah daerah akan capai dalam kegiatan vaksinasi ini? Yang jelas kami targetnya adalah mengejar vaksin lansia untuk dosis keduanya supaya bisa mencapai minimal 10 hari itu kita dari 30% kita ingin mencapai angka 50%. 50%. Karena angka amannya di 50 itu, Bang. Setelah itu nanti kita akan capai lagi untuk yang ke-60-nya sambil menunggu masa vaksinasi yang keduanya. Karena kemarin ada beberapa lansia yang vaksinasi pertamanya terlambat, makanya untuk vaksinasi keduanya juga akan mundur seperti itu. Untuk warga Jember sendiri, ada nggak peningkatan masyarakat yang terjangkit virus COVID-19 dengan kaitan dengan Omikron ini? Untuk peningkatan masyarakat yang terkena virus saat ini memang ada, Bang. Ada di Jember. Memang masih di angka untuk hari ini kalau nggak salah ada sekitar 300 yang terkena virus baru ya. Kasus positif aktifnya. Ini didukung oleh masa 4 bulan yang kemarin yang sudah relatif aman. Kemudian masyarakat merasa bahwa euforia bahwa COVID sudah tidak ada lagi, kemudian mereka bebas untuk jarang pakai masker lagi gitu, beraktivitas secara biasa, kemudian kesadaran terkait dengan prokesnya juga mulai menurun. Memang kita rasakan bersama dari tempat-tempat keramaian itu yang dulunya mungkin sepi sekarang sudah mulai terjadi peningkatan. Kemudian kegiatan masyarakat sudah
cenderung kembali normal. Ini kalau dilihat di jalan-jalan tuh kan, kalau kemarin pada masa-masa Delta, varian Delta itu berkembang di Juli sampai dengan Agustus September itu sepi semuanya karena PPKM diperketat, tapi sekarang sudah mulai kembali Mulai ramai lagi. Ya. Nah, terkait itu juga, kalau tidak salah kita juga sedang menjalankan program Pamor Keris, betul ya Pak Kapolres? Nah, untuk yang kegiatan Pamor Keris di Jember ini bagaimana Pak Kapolres? Jadi kegiatan ini memang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk bisa memberikan himbauan kepada masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat, kemudian juga memberikan tindakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran prokes. Selain itu kita juga melihat ketaatan dari tempat-tempat yang tempat-tempat keramaian bisa ya, mengundang massa seperti di pusat alun-alun, pertokoan, kemudian di pasar-pasar, perhotelan, rumah atau makan, tempat-tempat hiburan seperti karaoke, kafe, tempat makan. Nah, ini ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha ini untuk bisa memasang peduli lindungi. Nah, ini menjadi salah satu target yang dilakukan oleh tim Pamor Keris ini untuk dilakukan pengecekan. Jadi kegiatannya sendiri memang intens kita lakukan baik dari pagi sampai dengan malam hari. Kita melibatkan anggota dari Polres, kemudian anggota dari Kodim, juga ditambah dengan Satpol PP yang wilayah tugasnya ini di seluruh Jember. Seluruh Jember. Jadi selain Pamor Keris yang ada di tingkat Polres, di polsek-polsek juga dilaksanakan kegiatan yang sama. Seperti itu. Oke. Terus ada dampaknya nggak dengan adanya kegiatan Pamor Keris terhadap kenaikan ataupun penurunan dari Omikron ini? Untuk dampak secara langsung terkait dengan penyebaran memang tingkat penyebarannya tidak setinggi di tempat yang lain. Untuk di wilayah Jember itu kita masih di nomor 8 atau nomor 9 kemarin. Tertinggi kan di Surabaya, Surabaya. Padahal di sini kan penduduknya juga lumayan besar. 2.500.000 orang gitu kan, di wilayah Jember ini. Namun kami bisa sedikit menekan untuk persebaran virus COVID-nya. Kemudian memang ada peningkatan juga terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menggunakan prokes. Ini dibuktikan dari data kemarin yang kita dapatkan dari Pak Menko bahwa wilayah Jember ini termasuk wilayah hijau yang berkaitan dengan kesadaran dalam mematuhi prokes. Baik Pak Kapolres, selanjutnya nih, masa pandemi yang sudah 2 tahun ini tentunya juga berpengaruh dengan perekonomian masyarakat Jember sendiri. Dan saya dengar ada informasi bahwa di Jember ini ada beberapa anggota Babin Kamtibmas yang menjadi polisi inspirasi masyarakat, terutama dalam peningkatan perekonomian masyarakat di lingkungan tugasnya. Bisa jelaskan sedikit cerita mungkin Pak Kapolres terkait dengan anggota-anggota ini, contohnya bagaimana kegiatan yang mereka lakukan dalam membantu perekonomian masyarakat. Memang kita memiliki beberapa personel yang memiliki ide-ide kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan baik bagi dirinya sendiri atau masyarakat yang ada di lingkungannya. Salah satunya ada yang melalui kegiatan penanaman bonsai, kemudian melibatkan warga sekitar, ada juga yang beternak kambing, ada juga yang seperti itu. Kemudian yang beternak markot juga ada. Ini sedang dikembangkan juga. Kemudian juga ada program peduli itu berupa tali asih. Ini programnya adalah bedah rumah yang dilakukan oleh salah satu anggota di Polsek Sumber Jambe ini. Kanit Intelnya ini memang memiliki ide kreatif yang didasarkan pada keprihatinan yang bersangkutan pada saat melihat beberapa rumah warga yang tidak layak memang kondisinya tidak layak untuk dihuni, kemudian yang bersangkutan mengajak semua komponen yang ada di wilayah kecamatan ini untuk bisa membantu memperbaiki warga rumah. tadi. Ini diantaranya ada
pengusaha, kemudian ada tokoh-tokoh yang Ulama, dilibatkan ya. ulama, kemudian ada juga warga masyarakat yang mungkin secara finansial tidak bisa membantu tapi membantu tenaganya, ada juga Iya. yang seperti itu ya. Ini ada beberapa kegiatan yang memang bisa dirasakan secara langsung hasilnya oleh masyarakat gitu Mas. Oh, alhamdulillah ya. Ya. Ternyata anggota Polres Jember banyak memiliki menjadi inspirasi bagi masyarakat di sini. Kemudian dukungan apa nih dari Pak Kapolres terhadap anggota-anggota yang melakukan kegiatan di luar tugas pokoknya? Ini kan di luar tugas pokoknya betul. sebenarnya ya. Sebagai tugas pokoknya sebagai polisi, tapi dia ternyata juga mampu membangun perekonomian di tengah masyarakat. Gimana Pak Kapolres? Ya memang ini merupakan suatu hal yang positif yang tentunya kita harus memberikan apresiasi. Kami di Polres Jember setiap tanggal 17 itu ada program pemberian reward and punishment. Oh, reward dan Reward and punishment ya. punishment. Nah, ini tentunya yang anggota-anggota yang memiliki prestasi seperti ini kita akan berikan reward yang rewardnya ini tentunya tidak hanya nanti di tingkat Polres saja. Ya. Kita akan perjuangkan juga kalau memang yang bersangkutan nanti secara kualitas juga bagus, kemudian ide-ide kreatifnya juga betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tentunya kita akan coba usulkan untuk bisa mendapatkan Penghargaan reward dari yang lebih dari pimpinan di tingkat Polda. Polda maupun mungkin Mabes siapa tahu ya, Pak. Sudah bisa, siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas penjelasannya pada pagi hari ini. Dan kami rasa ini sangat bermanfaat, sangat informatif bagi masyarakat Jember. Mungkin sebelum kita closing, ada himbauan ataupun saran kepada masyarakat maupun anggota dari Polres Jember sendiri. Silakan Pak Kapolres. Untuk anggota dulu kan ya. Untuk anggota ini ya. memang situasinya saat ini memang kita lebih banyak ditugaskan untuk penanganan COVID. Ya. Namun di sela-sela itu sambil jalan, sambil muter ke desa-desa, tentunya banyak hal yang bisa kita lihat di situ, seperti potensi yang ada di desa-desa itu. Silahkan semuanya dengan ide-ide kreatifnya, upayakan untuk bisa mengembangkan sesuai dengan apa yang ada di wilayah tersebut. Ya betul. Gitu ya. Jadi misalkan di sini nih banyak sekali pengrajin batik, kemudian ada sumber daya perkebunan seperti kopi, beras itu kan. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh anggota untuk bisa membantu perekonomian masyarakat. Nah, nanti bentuknya nanti seperti apa, silahkan semuanya berlomba-lomba untuk bisa berkreasi. Ya alhamdulillah di Jember ini sektor pertanian dan sektor perkebunan ini cukup luar biasa. Dan dengan adanya COVID ini memang dampak yang dirasakan terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan ini hampir tidak ada, karena orang bekerja di sawah tidak terpengaruh dengan COVID. Kemudian hasil panen juga tidak terpengaruh dengan COVID segala macam, tidak. Dan hasil panen juga sampai diekspor segala. Betul, ya. betul. Di sini ada perkebunan kopi, kemudian edamame, ada sawahnya juga luar biasa sebagai salah satu lumbung padi juga di wilayah Jawa Timur ini. Iya, betul. Banyak hal lah yang bisa diolah di sini nih. Kemudian sektor kami di perikanan juga ada beberapa tambak yang ada di wilayah selatan. Ini juga bisa dikembangkan juga oleh masyarakat. Tinggal nanti masing-masing anggota bagaimana bisa mengolah, bisa melihat secara jeli apa potensi ada di wilayahnya itu sesuai dengan karakteristik dari masyarakat yang ada di situ. Silahkan kita tunggu kreativitasnya. Nah, ini untuk masyarakat tentunya saat ini masih dalam masa-masa pandemi. Tolong bisa mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah karena ini semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi tidak kemudian membuat berita-berita yang kontraproduktif dengan pelaksanaan vaksin. Kemudian bisa segera membawa diri dan keluarganya untuk datang ke puskesmas yang terdekat melaksanakan vaksinasi. Karena ke depan kita akan mulai membuka diri. Kita akan mulai membuka diri, ekonomi akan kembali berjalan seperti semula. Dengan kita sudah divaksin,
apalagi yang sudah 2 kali atau 3 kali. Insya Allah kalau misalkan terkena juga dampaknya tidak akan parah. Betul. Tidak akan Minimal sampai fatal ya. bisa melindungi diri, bisa Iya. melindungi keluarga, Betul. bisa melindungi masyarakat yang lainnya. Ya. Dan jangan percaya hoax tentang Itu dia betul. vaksinasi. Baik Bapak Kapolres, terima kasih sekali atas waktunya dan mudah-mudahan ini menjadi sarana pemberian informasi dan himbauan kepada masyarakat Jember khususnya. Baik, terima kasih. Baik Sobat Humas, demikian acara podcast kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mendukung channel kami di Humas Polda Jatim dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.